Indonesia itu kan butuh penyeimbang, Pak. Butuh partai oposisi yang pasti dinanti diharapkan ketika Pak Prabowo dari awal sudah bilang akan merangkul semua partai. PDIP sekarang masih ada di luar, Hanura jadi salah satu yang ada di luar. Bisa sanggupkah Hanura jadi penyeimbang, Pak? Lah, sanggup atau tidak sanggup, itu harus ada penyeimbang dalam pengawasan suatu pemerintahan yang berjalan bila mana dia akan berhasil. Kenapa? Siapa yang akan mengingatkan, ini sorry ya, bukan saya mengatakan bahwa harus ada atau tidak perlu, tapi penyeimbangan yang dimaksud itu adalah kontra. Ya. Di dalam pendapatan, dalam pendapat yang dijalankan, ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Ada yang perlu dicegah. Dan mengapa? Dan mengamankan kepentingan nasional. Kepentingan orang yang melaksanakan tugas pemerintahan itu sendiri. Jadi itu penting. Adanya social control. Tapi kalau untuk Pak Oso sendiri, oposisi, seperti apa bayangannya oposisi itu di pemerintahan? Oposisi kalau saya melihat di mana-mana oposisi dalam satu perusahaan aja harus ada oposisi. Karena kalau nggak ada oposisi semua ikut saja belum tentu benar kan. Jadi perlu ada social control, harus ada yang mengontrol, harus ada yang memberikan masukan. Oh, ini bisa membahayakan negara. Oh, ini bisa mengurangi. Oh, ini bisa kelebihan. Dan ini bisa menyusahkan rakyat. Ini segala macam bisa terjadi kalau tidak ada yang mengontrol. Jadi nanti saya nanya aja bikin ini suka-suka saya, ini suka-suka saya. Tapi akhirnya rakyat kecewa. Kan enggak. Janji politik itu kan harus ditepati. Janji pada waktu campaign itu harus ditepati. Nah, jadi setiap janji kampanye itu harus dilaksanakan. Karena rakyat kan percaya dengan janji kampanye. Oke, Pak Oso gini, bersama PDIP dalam satu katakanlah koalisi pemerintahan kurang lebih sekitar 10 tahun, sekarang PDIP masih ada di luar pemerintahan, Anda juga berada di luar pemerintahan. Ini kan dua hal yang berbeda, Pak, ketika ada di dalam koalisi pemerintahan dan juga di luar. Bertahan di luar itu kata orang ya Pak, itu bahasa kasarnya kering begitu. Siapkah Anda, Pak? Aduh, bangsa Indonesia ini 79 tahun sudah merdeka. Masih kering juga rakyatnya di daerah-daerah. Kok rakyat kering? Tidak semuanya basah loh. Daerah-daerah itu masih mengalami satu krisis ekonomi. Daerah-daerah itu membutuhkan dorongan kehidupan yang layak. Income per kapita kita berapa? Ya, 79 tahun loh kita sudah merdeka. Ya. Apa yang harus dibangun bangsa ini? Dan bagaimana cara membangunnya? Hidupkan daerah-daerah itu sekarang. Berikan kewenangan itu kepada daerah-daerah itu. Bukan disentralisasi di pusat ini. Sehingga ada pemerataan yang dibangun oleh daerah itu sendiri. Itu sebabnya tagline kita, berpihak kepada daerah. Siapapun yang memimpin, dia harus berpihak kepada daerah, kita akan ikut. Itu persoalannya. Kenapa? Kita semua orang daerah, bukan semua orang Jakarta. Iya kan? Jakarta makmur, apa Indonesia sudah makmur? Tidak. Anda tahu nggak? Saya nggak percaya Livi ini orang Jakarta atau orang Bandung atau orang Sulawesi. Saya nggak tahu. Pasti orang daerah. Nah, bangga nggak yuk kalau daerah yuk betul-betul diberikan satu kewenangan, sehingga orang daerah itu nggak perlu mencari kerjaan di pusat ini. Ini yang kita butuhkan. Kenapa? Sudah 79 tahun negara ini seperti begini. Disitulah saya berpihak kepada daerah. Begitu saya mendorong daerah agar diberikan kewenangan. Daerah diberikan kesempatan untuk membangun daerahnya. Dan orang-orang daerah difungsikan di dalam daerahnya. Dan orang daerah tahu memilih orang daerahnya sebagai pemimpinnya. Jangan ditentukan oleh orang pusat. Jangan di-drop di situ. Oh, untuk sebagai kepanjangan tangan. Jangan. Lantas kemana orang daerah? Semua lari ke pusat. Sudah sampai di pusat, dia lupa dengan daerahnya.
dan ini jelek gitu.